Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ketiga, dengan judul Jiwa Tanpa Tuan. Langsung ke dalam alurnya. Lin Ming mencuci batu itu dengan air dari sungai. Setelah ragu-ragu sebentar, dia mengangkat kapak yang diletakkan di tanah dan menggunakan ujung tumpulnya untuk memukul batu berbentuk kubus dengan ringan. Batu itu tetap utuh tanpa satupun goresan di atasnya. Ini sudah bisa diduga. Fakta bahwa batu ini bisa tetap utuh setelah ditelan Golbek Pangolin adalah bukti daya tahannya yang luar biasa. Lin Ming secara bertahap meningkatkan kekuatan di balik serangannya. Akhirnya, dia memukul dengan sekuat tenaga sehingga kapak dan landasan palu terbentuk penyok. Namun, tidak ada satupun kelainan bentuk yang muncul di kubus tersebut. Sial, Lin Ming tercengang. Dia mengira batu itu sekeras ini, tetapi dia tidak pernah bisa mengharapkan batu itu sekeras ini. Bagaimana item ini dibuat? Lin Ming tidak bisa memberikan jawaban. Batu ini dan bentuknya terlalu aneh. Mungkin beberapa ahli pemurnian menciptakan batu ini menggunakan beberapa bahan yang sangat tahan lama. Mempertimbangkan kemungkinan seperti itu, Lin Ming memutuskan untuk mengantongi kubus tersebut. Bahkan jika dia tidak tahu apa itu, dia masih bisa menggunakannya sebagai dekorasi. Setelah merapikan alat-alatnya, Lin Ming menuju ke ruangan yang telah disiapkan Grand Clarity Pavilion untuknya dan melanjutkan untuk beristirahat. Setelah melatih pukulannya, dia terlibat dalam pemotongan batu selama 4 jam. Lin Ming saat ini merasa sangat lelah. Setelah bermeditasi dan mengatur nafasnya untuk beberapa saat, Lin Ming merosot di tempat tidur tanpa melepas pakaiannya dan tertidur. Tempat tidur yang disiapkan Grand Clarity Pavilion untuk para stafnya sangat nyaman. Selain itu, putra kedua penguasa Angkatan Darat tidak dapat membuat masalah untuknya di sini. Setelah mencapai kesimpulan ini, Lin Ming bisa tidur nyenyak. Dalam tidurnya, dia mengalami mimpi yang aneh. Dia memimpikannya sebuah istana megah yang terbuat dari batu giok. Setiap pavilion terbuat dari batu giok, tingkat pengerjaannya sangat tinggi. Mengenakan gaun elegan, sekelompok wanita cantik yang tampak baik hati berkeliaran di sekitar istana. Hewan-hewan yang tampak beruntung berkeliaran di langit, menciptakan citra dunia abadi. Lin Ming belum pernah melihat istana yang begitu indah, bahkan dalam lukisan. Pada saat ini, pemandangan tiba-tiba berubah dan istana yang megah itu runtuh. Sosok yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di langit di atas. Dari antara sosok yang tak terhitung jumlahnya, aliran cahaya melesat keluar. Aliran cahaya itu indah untuk dilihat, namun, ketika turun ke tanah, itu menyebabkan tanah dan pegunungan hancur. Tanah itu terbelah sementara langit ditutupi dengan api iblis. Susunan mantra besar yang menutupi area permukaan ratusan li (0,5 km) muncul dari udara tipis dan simbol misterius dalam jumlah banyak menutupi seluruh langit. Perang dalam skala ini adalah sesuatu yang tidak pernah bisa dibayangkan Lin Ming. Tuan. Mereka adalah tuan dari alam kekuatan yang tak terbayangkan. Tingkat kekuatan ini adalah sesuatu yang orang-orang di tahap pelatihan fisik dan tahap perakitan primal tidak bisa berharap untuk bersaing. Setiap orang dalam citra ini adalah makhluk yang tidak akan pernah bisa dilihat oleh Lin Ming. Namun, bagaimana bisa begitu banyak makhluk seperti dewa muncul di sini? Setelah itu, pemandangan berubah menjadi dunia salju dan es. Seorang wanita yang tampak ketakutan memegang sebuah kubus berukuran 1 inci kubik, berhadapan dengan 10.000 sosok yang berdiri di langit. Wanita ini sebenarnya berdiri kurang dari 3 kaki dari Lin Ming. Meskipun dia mengerti bahwa ini semua adalah ilusi, Lin Ming bisa merasakan aura yang sangat kuat namun lembut dan suci yang memancar dari tubuh wanita itu. Yang paling
Mengejutkan Lin Ming adalah bahwa kubus yang dipegang wanita itu adalah batu yang ditemukan Lin Ming di dalam perut Golbek Pangolin. Wanita itu mengucapkan serangkaian kata, tetapi kata-kata yang diucapkan tidak jelas. Lin Ming hanya bisa melihat dua kata, Magic Cube, kubus ajaib. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, begitu dia mendengar kata-kata itu, pikiran Lin Ming memikirkan batu itu. Mungkinkah nama batu itu adalah Magic Cube? Hong, sebuah ledakan. Ruang itu sendiri terbelah. Langit dipelintir menjadi pusaran air yang mengamuk dengan kekuatan yang tampaknya tak terbatas, menyapu semua langit dan bumi. Kemanapun ia mencapainya, gunung akan runtuh dan langit akan runtuh. Gletser yang sedingin es langsung berubah menjadi ketiadaan dan 10.000 sosok itu berubah menjadi debu. Jiwa mereka terfragmentasi dan diserap ke dalam kubus. Adapun Lin Ming, dia menemukan dirinya berdiri di tengah pusaran air, menyaksikan dengan matanya sendiri saat semuanya terserap ke dalam pusaran air. Segala sesuatu di sekitarnya menjadi abu sementara dia sendiri tetap tidak terpengaruh. Perasaan ini tak terlukiskan dan kemungkinan akan menjadi pengalaman tak terlupakan bagi Lin Ming. Lin Ming merasa dirinya bersimbah keringat dingin. Pada saat ini, dia tiba-tiba menemukan bahwa dia telah tiba di ruang yang sangat besar dan gelap. Di sini, berbagai titik cahaya melayang dalam suspensi, menyerupai pecahan cermin. Berbagai bintik itu memiliki ukuran yang berbeda-beda, ada yang besar dan ada yang kecil. Yang lebih besar sebesar sawit, sedangkan yang kecil hanya sebesar sebutir beras. Di tengah semua titik cahaya itu, ada bola cahaya, yang memancarkan cahaya lembut dan suci. Entah kenapa, Lin Ming merasa bahwa atmosfer di sekitar bola cahaya ini sangat mirip dengan wanita yang dia lihat sebelumnya. Tidak, itu persis sama. Mungkinkah bola cahaya ini adalah bentuk yang ditinggalkan oleh wanita itu? Lin Ming ingat bahwa wanita itu telah berubah menjadi aliran cahaya putih dan diserap ke dalam Magic Cube tepat setelah ledakan terjadi. Aliran cahaya putih, mungkinkah itu berubah menjadi bola cahaya ini? Jika itu masalahnya, maka ini adalah ruang di dalam Magic Cube. Artinya, titik-titik cahaya ini. Lin Ming tersentak. Mungkinkah titik-titik cahaya ini adalah semua pecahan dari sosok yang tak terhitung jumlahnya yang diserap oleh Magic Cube setelah mereka dihancurkan oleh badai spasial itu? Lin Ming sangat terkejut. Sampai sekarang, dia dengan jelas memahami bahwa pemandangan yang baru saja dia lihat itu benar. Meskipun dia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia hanya bermimpi, dia tidak dapat percaya bahwa itu hanya mimpi. Semua yang dia lihat dalam mimpi ini terlalu realistis dan gambar pusaran air spasial yang memecah dunia terukir dengan dalam ke dalam pikiran Lin Ming. Sebagai remaja bodoh yang belum mencapai tahap pulse condensation, bagaimana dia bisa memiliki mimpi yang melibatkan kekuatan yang begitu besar? Lalu, semua penglihatan itu benar. Kubus batu yang satu ini benar-benar telah menelan tuan yang tak terhitung jumlahnya yang kekuatannya berada pada tingkat di mana dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melihatnya. Lin Ming tidak bisa membayangkan kerajaan mana yang bisa memiliki master dalam jumlah begitu banyak yang kekuatannya bisa mencekiknya sedemikian rupa. Dia memfokuskan matanya dan mengintip ke dalam ruang gelap yang dipenuhi dengan titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyentuh setitik cahaya yang terkecil dan paling dekat dengannya. Setelah kontak, setitik cahaya langsung mengalir ke ujung jari Lin Ming. Lin Ming tidak punya waktu untuk menanggapi sama sekali, karena kepalanya terasa seolah-olah palu yang berat tiba-tiba memukulnya dengan kejam. Dia menjerit dan jatuh ke tanah. Ah! Lin Ming dengan erat mencengkeram kepalanya, dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang dengan putus asa menyerang pikirannya. Rasa sakit yang menusuk menyebabkan Lin Ming berharap dia bisa membuka tengkoraknya dan menghilangkan apapun yang menyebabkan rasa sakit.
Dia tidak bisa menahan. Lin Ming merasa seolah-olah dia akan ditelan. Tertelan. Hanya itu saja. Ini pasti sifat naluriah fragmen jiwa, itu mencoba melahap lautan kesadaran saya. Kurang ajar kau. Menyadari fakta ini, Lin Ming sempat panik tetapi segera menenangkan dirinya. Hal yang mengancamnya hanyalah sebagian kecil dari jiwa. Selain itu, tuannya telah binasa. Bagaimana dia bisa kehilangan kesadaran kecil yang tidak memiliki tuan? Lin Ming tiba-tiba berteriak, mengepalkan tinjunya, kukunya menggali jauh ke dalam daging dan darahnya, pertahankan hati dan pikiran saya. Hatiku yang berdetak untuk jalan bela diri. Saya telah bersumpah untuk mengejar ujung-ujung jalan bela diri, bagaimana saya bisa membiarkan jalan saya berakhir di sini? Lin Ming tidak tahu bagaimana menyingkirkan kesadaran yang terfragmentasi yang tidak memiliki pemilik. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengertakkan gigi dan mempertahankan semua yang dia miliki. Berbagai gambaran tidak teratur mengalir ke lautan kesadarannya, menyebabkan dia mengalami rasa sakit yang tidak manusiawi, mengancam untuk membuatnya tidak sadarkan diri. Namun, dia terus menggertakkan giginya, mempertahankan cengkeramannya pada sisa-sisa kesadarannya dan berpegang pada jantung bela dirinya yang tak tergoyahkan. Setelah entah sampai kapan, penyiksaan yang tidak manusiawi ini perlahan memudar. Akhirnya, Lin Ming terbangun dari mimpinya. Dia membuka matanya untuk melihat bahwa hari sudah fajar dan dia bersimbah keringat dingin, spraynya basah kuyup dan telapak tangannya berlumuran darah karena digenggam terlalu erat. Mengamati semua ini, Lin Ming 100% yakin bahwa apa yang terjadi bukanlah mimpi. Tidak ada mimpi buruk yang bisa menghasilkan efek seperti itu. Dia dengan tenang merenung dan tidak bisa menahan perasaan takut. Jiwa seseorang terdiri dari dua bagian, kesadaran dan ingatan yang terpatri. Begitu kesadaran yang tercetak terhapus, jiwa menjadi tidak memiliki pemilik. Jiwa tanpa pemilik hanya bisa bertindak berdasarkan naluri. Saat itu, jiwa yang dia sentuh hanya berukuran setengah dari sebutir beras, cahayanya redup. Namun, dia hampir ditelan olehnya, sungguh mengerikan. Jika dia menyentuh titik yang lebih besar lagi, kemungkinan dia akan berubah menjadi kotak keranjang sekarang. Kubusnya terlalu berbahaya. Saat Lin Ming sedang merenungkan tentang masalah ini, wajahnya tiba-tiba berubah. Lautan kesadaran saya. Ada lebih banyak hal di dalamnya. Susunan, prasasti, ukiran, berbagai simbol aneh, karakter misterius, teknik senjata yang terlihat biasa dan kuat. Ada apa ini? Mungkinkah ini ingatan yang dibawa oleh jiwa tanpa pemilik? Pikiran ini menyebabkan Lin Ming menjadi terkejut. Dia samar-samar menyadari bahwa rangkaian kenangan ini bisa menjadi gunung kekayaan yang tak terbayangkan. Meskipun itu telah memasuki lautan kesadaran Lin Ming, ingatannya rumit. Mereka bukanlah sesuatu yang bisa diingat oleh Lin Ming dan bagaimana dia menyukainya. Kenangan itu perlu lebih dikonsolidasikan dan diintegrasikan. Saat melakukannya, Lin Ming mengabaikan ingatan tentang Arai dan prasasti. Kenangan ini sedikit terfragmentasi dan tidak teratur. Kenangan itu tampaknya tentang profesi yang mengukir prasasti ke senjata. Lin Ming tidak tertarik pada profesi ini. Ada hal lain yang dia butuhkan, sesuatu yang dia inginkan. Dia terus mencari melalui lautan kesadarannya dan akhirnya menahan nafas saat dia menemukannya. Formula tahap latihan fisik, Chaotic Virtuous Combat Meridians. Episode keempat, dengan judul Keterampilan Warisan. Langsung ke dalam alurnya. Sky Fortune Martial House hanya memiliki 80 tahun sejarah. The Seven mendalam Martial House di sisi lain didirikan oleh Sekte kelas 3, Seven mendalam lembah. Mereka memiliki warisan senilai 600 tahun dan banyak keterampilan warisan. Mereka yang berlatih keterampilan warisan dari Sky Fortune Martial House memiliki sedikit harapan untuk mencapai tahap kondensasi pulse. Namun,
Hal yang sama tidak dapat dikatakan tentang keterampilan warisan 7 kedalaman martial house. Selama seseorang memiliki talent bela diri kelas 4, menerobos ke dalam tahap kondensasi pulse menggunakan manual 7 martial house yang mendalam tidaklah sulit sama sekali. Adapun Lin Ming, ia bahkan belum memiliki panduan pelatihan yang layak. Yang ia miliki hanyalah manual pemula seni bela diri. Setiap hari, dia akan berlatih dengan meninju batang pohon dan menundukkan binatang. Ini adalah cara bela diri Lin Ming. Selama beberapa tahun terakhir, satu-satunya hal yang bisa ia andalkan adalah dirinya sendiri. Dia menjelajahi aspek seni bela diri sendiri melalui kerja keras dan mengukir jalannya, selangkah demi selangkah, sampai ia mencapai tahap pertama pelatihan fisik. Baginya, warisan adalah keberadaan yang penting. Lin Ming tak tertandingi bersemangat dan dia dengan rakus memilah pengetahuan tentang keterampilan warisan ini. Tidak lama setelah itu, Chaotic Virtuous Combat Meridians ini mengejutkannya lagi. Chaotic Virtuous Combat Meridians adalah level tertinggi dari physical training manual dari Divine Domain. Namun, meskipun itu adalah tingkat puncak, itu hanya tentang pelatihan fisik dan dengan demikian tidak begitu berharga dalam domain ilahi. Alasan Lin Ming menjadi terkejut adalah karena dia akhirnya mengerti apa itu domain divine. The Divine Domain adalah ranah yang lebih tinggi yang memiliki warisan ratusan juta tahun. Pelatihan fisik, seni bela diri, teknik pedang, keterampilan teknis, susunan, semuanya telah dikembangkan dan diasah secara ekstrim. Ini adalah dunia yang diperuntukkan bagi yang terkuat dari jalan bela diri. Kemampuan dan kekuatan mereka bukanlah sesuatu yang bisa diharapkan oleh Lin Ming saat ini. Jadi, Chaotic Virtuous Combat Meridians ini tak ternilai harganya. Selain itu, ada lebih banyak fragmen jiwa yang tersimpan di dalam Magic Cube. Begitu kekuatannya telah mencapai level yang cukup, dia akan mampu menggabungkan lebih banyak lagi. Mempertimbangkan semua ini, hati Lin Ming sangat bersemangat. Saat ini, apa yang paling ditakutkan Lin Ming adalah untuk manual keterampilan menjadi tidak lengkap. Setelah semua fragmen jiwa yang diserapnya hanya setitik kecil, akan sangat disayangkan jika itu kasusnya. Untungnya, saat dia terus menggabungkan Chaotic Virtuous Combat Meridians, dia melihat bahwa itu masih utuh. Segala sesuatu dari pelatihan kekuatan, pelatihan daging, pelatihan viscera, mengubah otot, penempaan tulang dan pulse condensation ada di sana. Fakta ini cukup mengejutkan bagi Lin Ming. Di Sky Spill Continent, manual pelatihan fisik umumnya hanya untuk satu tahap. Sebagai contoh, manual mengubah saluran otot asli, secara khusus dimaksudkan untuk mengubah tahap otot, manual, tulang emas tempa ilahi, for bone forging stage, manual, Divine 9 pulse skill, untuk pulse condensation stage dan seterusnya. Namun, ini Chaotic Virtuous Combat Meridians mampu mendorong satu dari tahap pelatihan kekuatan ke tahap kondensasi pulse. Tapi apa yang ditemukan Lin Ming setelah ini lebih mengejutkannya. Dalam Sky Spill Continent, pulse condensation menandai akhir dari tahap pelatihan fisik. Setelah itu, seseorang akan menginjak tahap primal assemblage. Tahap primal assemblage dibagi menjadi tahap pascakestrial dan tahap pracelestial. Bagi kebanyakan orang, pulse condensation adalah hambatan yang tidak bisa mereka hancurkan. Orang-orang ini akan selamanya terjebak di tahap penempaan tulang. Pulse condensation adalah batas untuk pembuluh darah di dalam tubuh manusia. Itu adalah pengetahuan yang umum diterima. Namun, menurut Chaotic Virtuous Combat Meridians, ada tahap lain di luar pulse condensation, tempering marrow. Di atas marrow stage, sebenarnya ada yang lain. 8 gerbang batin yang tersembunyi. Menggunakan 8 trigram untuk menyesuaikan dengan gerakan 9 benda langit, seseorang dapat membuka 8 gerbang di dalam tubuh mereka. Kemudian, 9 bintang istana Dao. Dengan itu,
seseorang bisa menembus batas-batas tubuh dan mencapai tingkat kekuatan yang lebih tinggi. Terlepas dari tempering Maro atau 8 guides, tidak satupun dari mereka akan mempengaruhi seorang seniman bela diri saat memasuki tahap pascakestrial atau pralangit. Ini memberikan tingkat pencapaian bela diri yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Manfaatnya terbukti dengan sendirinya. Menyadari hal ini, Lin Ming tidak bisa berkata-kata karena terkejut. Ini, Chaotic Virtuous Combat Meridians adalah harta abadi. Lin Ming sangat bersemangat untuk mulai berlatih. Namun, sebelum dia mulai, dia memeriksa sakunya di dalam dadanya untuk memeriksa kubus ajaib. Yang mengejutkan, kubus telah menghilang. Kubus ajaib memasuki tubuhku. Lin Ming ingat bahwa wanita suci itu telah memanggil Magic Cube dari telapak tangannya. Tidak mengherankan kalau dia bisa melakukan itu. Namun, Lin Ming tidak tahu bagaimana cara memanggilnya. Lin Ming mencoba memanggil Magic Cube, tetapi tidak berhasil. Lin Ming merasa agak kecewa. Setelah semua, ada begitu banyak fragmen jiwa di dalam Magic Cube. Saat itu, ia hanya menyentuh fragmen terkecil dan paling kecil dan memiliki panen besar. Jika dia bisa menggabungkan lebih banyak fragmen jiwa itu, maka jumlah harta yang bisa dia buka akan sangat tidak terbayangkan. Berpikir tentang itu, Lin Ming tiba-tiba memberi senyum mencela diri sendiri. Dia tidak tahu apa-apa. Jika fragmen jiwa tanpa pemilik terkecil hampir menelan kesadarannya, maka yang lebih besar kemungkinan akan dapat langsung memusnahkannya. Berhenti bermimpi, Lin Ming. Tampaknya rahasia dari kubus ajaib dan pengetahuan dalam fragmen jiwa harus ditinggalkan ketika budidayanya telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah mempraktikkan Chaotic Virtuous Combat Meridians sesegera mungkin. Lin Ming berhenti mencoba memanggil Magic Cube dan mulai mengeksplorasi keterampilan warisan dari domain divine. Inti dari Chaotic Virtuous Combat Meridians adalah untuk mengubah tubuh menjadi senjata divine dengan kekuatan luar biasa. Selain itu, Chaotic Virtuous Combat Meridians juga menekankan pada teknik yang memanfaatkan kekuatan. Lapisan pelatihan kekuatan pertamanya sudah jauh berbeda dari normal. Biasanya, sekali seseorang mampu kekuatan 1000 Jin 604 kg, orang itu akan mencapai pemahaman kecil dan bisa menghancurkan Iron Tree dengan pukulan. Namun, The Chaotic Virtuous Combat Meridians tidak hanya membutuhkan pelatihan kekuatan, tetapi juga pelatihan presisi, kontrol atas jumlah kekuatan yang digunakan. Setelah pemahaman utama tercapai, seseorang akan dapat menggunakan telapak tangan mereka untuk mengubah batang pohon menjadi serat halus. Membaca bagian ini melahirkan rasa rindu dalam diri Lin Ming. Tidak ada keraguan bahwa melatih Chaotic Virtuous Combat Meridians ini akan membuatnya jauh lebih kuat daripada tuan rata-rata. 3 hari kemudian, di kaki Great Mountain Zhou, dengan bulan purnama tersuspensi di langit, Lin Ming berdiri di dataran rumput dengan mata tertutup. Dia bernafas mengikuti irama khusus, berdiri di sana, dan tidak ada yang tahu berapa lama di sana. Seluruh tubuhnya masih seperti patung, diterangi oleh cahaya bulan. Dia berlatih True Primal Chaos Formula, sebuah metode khusus untuk mengedarkan energi primal sejati yang berasal dari manual Chaotic Virtuous Combat Meridians. Formula ini jauh lebih baik dalam memanfaatkan energi primal sejati untuk melembutkan tubuh dan menempa tulang. Setelah pemahaman utama dari formula ini tercapai, kekuatan dan daya tahan yang dihasilkan akan sangat meningkat ke tingkat yang melebihi dari alam yang sama. Di bawah angin malam yang bertiup, banyak rumput halus terbang bersama dan membentuk gelombang, dan gelombang itu seperti menari-nari. Napas Lin Ming tampaknya sesuai dengan gelombang ini, seolah-olah dia telah menjadi satu dengan lingkungan sekitarnya. Setetes embun jatuh pada daun tepat di atas kepala Lin Ming. Kondensasi diam-diam, akhirnya jatuh ke bawah. Lin Ming yang awalnya tak bergerak tiba-tiba membuka matanya.
Dia mengulurkan tangan kanannya, membiarkan tetesan embun jatuh ke ujung jarinya. Setetes embun bergulir ke telapak tangannya. Menggenggam setetes embun, tangan kanan Lin Ming tiba-tiba membentuk kepalan tangan, pundak dan pahanya bergerak ke posisi, dan dia melemparkan pukulan. Ledakan. Dengan bang teredam, batang pohon tebal sebelum Lin Ming terguncang, jejak kepalan muncul di tengah-tengah debu pohon berputar-putar. Lin Ming menghembuskan dan melepaskan tinjunya, memungkinkan setetes embun jatuh. Dengan suara pada, ia jatuh ke rumput dan tersebar. Senyum muncul di wajah Lin Ming. Ketika Chaotic Virtuous Combat Meridians mencapai keadaan sempurna, maka setetes embun akan melesat bersama tanpa terpecah dua. Meskipun kondisi pemahamannya saat ini belum mencapai sejauh itu, dia masih membuat beberapa keberhasilan. Selain itu, pukulan sebelumnya telah meninggalkan bekas tinju sekitar setengah kaki di atas pohon besi. 3 hari yang lalu, pukulannya hanya bisa membuat setengah inci. Prestasi saat ini adalah semua karena True Primal Chaos Formula. Dalam 3 hari ini, Lin Ming telah berlatih True Primal Chaos Formula tanpa henti dan akhirnya berhasil mencapai tahap awal. Sejujurnya, Lin Ming hanya bisa berlatih dengan baik berkat ingatan para senior. Pengalaman dan pemahaman senior telah sangat menguntungkan pelatihan Lin Ming. Bahkan metode keterampilan yang bersirkulasi telah tertanam dalam jiwa senior. Semua Lin Ming perlu lakukan adalah menggunakan tubuhnya untuk mengingat mereka. Karena betapa gilanya jadwal pelatihannya, tingkat konsumsi herbal obat Lin Ming juga jauh lebih cepat. Dia telah menggunakan 3 potong darah ginseng. Pada tingkat ini, blood ginseng akan habis dalam waktu kurang dari setengah bulan. Dia sekarang memiliki solusi untuk pelatihan manual, tetapi masih menghadapi masalah obat herbal yang tidak memadai. Dengan demikian, 2 hari berlalu dan kekuatan Lin Ming terus berkembang. Lin Ming saat ini mampu mendegradasi level 1 Ferocious Beast dengan mudah. Baginya, bahkan memotong-motong 5 binatang buas 2 tingkat dianggap mudah. Suatu pagi, Lin Xiaodong datang ke Pavilion Grand Clarity untuk menemukan Lin Ming. Lin Ming sebelumnya telah memberitahu Lin Xiaodong bahwa dia bekerja di Pavilion Grand Clarity, meskipun dia tidak mengatakan alasannya di belakangnya. The Fair Seni Bela Diri Tahunan. Lin Ming merasa terkejut mendengar proposal Lin Xiaodong untuk pergi ke sana. Itu benar, banyak master seni bela diri dan bangsawan akan ada di sana. Untuk item yang akan muncul di sana, tidak ada item langka, hanya item yang sangat langka. Petik 2. Lin Ming mengangkat bahu dan menjawab, bagaimana kita bisa membeli barang-barang itu? Sampai sekarang, saya hanya memiliki kurang dari 20 lien emas pada saya. Petik 2. Jadi bagaimana kalau kita tidak bisa membelinya? Kami hanya bisa melihat-lihat. Ambil saja ini sebagai tindakan mendapatkan pengalaman. Selain itu, kita akan memasuki rumah bela diri segera. Setidaknya kita harus membeli senjata yang bagus sebelum itu. Bahkan jika aku tidak mampu membeli senjata kelas tinggi, aku seharusnya bisa mendapatkan senjata kelas menengah. Tidak ingin mengecewakan Lin Xiaodong, Lin Ming memilih untuk pergi bersamanya. Bagaimanapun, itu akan menjadi pengalaman yang menguntungkan. Ketika mereka menuju ke sana, Lin Xiaodong terus berbicara tanpa henti tentang Adil. Dia sangat akrab dengan rincian Adil, jaraknya dari Seven Martial House mendalam, daerah yang dianggap suburban dan sebagainya. Saat mereka berjalan di lorong jalan, Lin Ming tiba-tiba berhenti dan meletakkan tangannya di pundak Lin Xiaodong. Apa yang salah, Saudara Ming? Lin Xiaodong bertanya. Seseorang menghalangi jalan, Lin Ming menyentuh pinggangnya di mana pisau boningnya diikat. Berkat pelatihannya tentang True Primal Chaos Formula, kemampuan persepsi Lin Ming telah sangat meningkat. Dia bisa menebak siapa orang itu. Beberapa hari yang lalu,
dia memukul pria dengan telinga seperti monyet. Sekarang, tuan pria itu telah memutuskan untuk menunjukkan dirinya. Saat ini adalah sesuatu yang disiapkan Lin Ming. Episode kelima, dengan judul Taruhan, langsung ke dalam alurnya. Sama seperti Lin Ming berhenti bergerak, suara yang sedikit tajam terdengar di gang. Hehe, sungguh tidak terduga. Kamu memiliki tingkat kewaspadaan yang tinggi. Kamu dipanggil Lin Ming, kan? Seorang remaja yang mengenakan pakaian sutra perlahan berjalan keluar dari belakang tempat tinggal, senyum menghina terpatri di wajahnya. Di belakangnya, 5 remaja 18 tahun mengikutinya. Sebagian besar dari mereka semua berada di tahap pertama pelatihan fisik, hanya satu dari mereka berada di tahap kedua. Sedangkan untuk remaja dengan pakaian sutra, dia juga berada di tahap kedua pelatihan fisik. Mengamati situasi ini, Lin Xiaodong tiba-tiba panik. Dia telah mengakui remaja ini dalam pakaian sutra. Dia adalah orang di samping Zhu Yan selama insiden pendaftaran 7 mendalam Martial House. Siapapun bisa tahu bahwa bajingan ini ada di sini untuk menimbulkan masalah. Mereka memiliki total 6 orang, 2 di tahap kedua pelatihan fisik dan 4 di tahap pertama pelatihan fisik. Adapun dia dan Lin Ming, mereka berdua hanya di tahap pertama pelatihan fisik. Jika hal-hal meningkat menjadi perkelahian, maka mereka pasti akan disalahgunakan. Remaja dalam pakaian sutra harus menjadi tuan muda dari salah satu keluarga besar Sky Fortune City. Orang-orang ini memiliki otoritas dan kekuatan. Meskipun mereka bukan tipe yang membunuh tanpa pandang bulu, mereka pasti mampu melumpuhkan orang lain secara teratur. Apa yang kalian coba lakukan? Lin Xiaodong berteriak, jejak kemarahan jelas dalam kata-katanya. Anda harus bertanya padanya. Remaja dalam pakaian sutra menunjuk ke arah Lin Ming. Kamu cukup mengesankan. Untuk memukuli bawahan saya sampai dia berdarah, 2 tulang rusuknya patah. Petik 2. Untuk tuan muda dari keluarga besar ini, kehidupan bawahan mereka tidak ada konsekuensinya. Namun, reputasi mereka adalah masalah lain. Terlebih lagi, bawahan itu telah melaporkan bahwa dia sudah berbicara tentang remaja itu dengan nama pakaian sutra, tetapi akhirnya dipukuli dengan cara yang sama. Inilah yang menyebabkan remaja dalam pakaian sutra menjadi sangat marah. Kamu cukup mampu untuk mengklaim 1 hari menginjakku, Wang Yigao. Hari ini, aku ingin menyaksikan dengan mataku sendiri bagaimana rencanamu untuk melakukan itu. Remaja dalam pakaian sutra berkata, wajahnya berubah menjadi buas. Lin Ming belum pernah mendengar nama Wang Yigao sebelumnya, juga tidak pernah mengatakan apa-apa tentang menginjak-injak dirinya. Bawahan yang paling mungkin mengarang ini untuk memprovokasi Wang Yigao. Namun, Lin Ming tidak merasa ingin menjelaskan dirinya sendiri. Tidak peduli apa yang dia katakan, ini pasti berakhir dengan perkelahian. Chaotic Virtuous Combat Meridians memang kuat, namun, Lin Ming baru mulai berlatih selama beberapa hari. Akan terlalu banyak untuk melawan begitu banyak orang pada saat yang sama, terutama ketika 2 dari mereka berada di tahap kedua pelatihan fisik. Belum lagi, jika Lin Xiaodong disandera, maka dia akan mendapat masalah yang sama. Mempertimbangkan gambaran yang lebih besar, menang di sini juga akan membawa masalah baginya. Setelah masalah meningkat dan dia dipaksa untuk memukuli Wang Yigao, maka sumber masalah berikutnya akan datang dari ayah Wang Yigao. Orang ini adalah Lord of Sky Fortune City. Lin Ming sangat meragukan bahwa orang semacam itu akan tertarik untuk duduk dan terlibat dalam diskusi yang beradab dengan dia. Untuk Lin Ming saat ini, orang semacam ini adalah eksistensi dia tidak mampu untuk memprovokasi. Betapa menyebalkan di belakang. Lin Ming merenung. Tiba-tiba, percikan yang menyala dalam pikirannya, dia telah memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah ini. Menghadapi Wang Yigao, dia berbicara. Lalu,
Apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin saya lakukan? Wang Yigao sedikit tertegun dan langsung tertawa. Kamu sebenarnya bertanya padaku apa yang ingin aku lakukan. Para bajingan yang dibawanya bersamanya semua tertawa serempak. Di mata mereka, Lin Ming tidak berbeda dari idiot. Baginya untuk bertanya kepada mereka apa yang ingin mereka lakukan sekarang tentu adalah ketinggian kebodohan. Setelah tertawa untuk beberapa saat, Wang Yigao akhirnya berhenti dan berkata, "Aku benar-benar tidak yakin apakah aku harus menyebutmu babi bodoh atau babi seperti idiot. Namun, karena Anda mengajukan pertanyaan, maka tuan muda ini akan memberi Anda kesempatan. Apakah Anda tidak pergi berkeliling mengatakan bahwa tuan muda ini sedang kejam? Turunkan lututmu dan jilati solku sampai bersih. Setelah itu, putuskan salah satu tendon lengan Anda dan satu tendon kaki. Jika kamu melakukan itu, aku akan melupakannya." Petik 2. Mendengar kondisi Wang Yigao, Lin Xiaodong menjadi marah. "Sial, Saudara Ming, tidak perlu bagi kita untuk berbicara omong kosong dengan mereka. Mari kita melawan mereka sampai akhir. Keluarga Lin dari Green Mulberry City kami tidak mudah ditolak, mari kita lihat apakah mereka benar-benar berani melakukan apa saja." Mendengar kondisi Wang Yigao, Lin Xiaodong menjadi marah. "Sial, Saudara Ming, tidak perlu bagi kita untuk berbicara omong kosong dengan mereka. Mari kita melawan mereka sampai akhir. Keluarga Lin dari Green Mulberry City kami tidak mudah ditolak, mari kita lihat apakah mereka benar-benar berani melakukan apa saja." Petik 2. Lin Xiaodong tahu bahwa mereka akan menderita hari ini. Yang bisa ia lakukan hanyalah mengeluarkan nama keluarganya dan berharap bahwa pihak lain akan menunjukkan rasa takut. Beberapa rasa sakit fisik bukanlah masalah, tetapi jika mereka akhirnya lumpuh, itu akan menjadi pukulan besar bagi seorang seniman bela diri. Mereka mungkin tidak pernah dapat memulihkan kondisi tubuh asli mereka bahkan dengan bantuan herbal langka. Keluarga Lin dari Green Mulberry City. Apakah kamu pikir aku akan takut pada keluarga Linmu? Lin Ming, apakah Anda akan melakukannya sendiri, atau apakah Anda ingin saya melakukannya untuk Anda? Petik 2. Aku menantangmu. Ayo, apakah Anda pikir tuan muda ini takut pada Anda? Lin Xiaodong melangkah maju, satu tangan dengan kuat memegang gagang pedangnya. Sejujurnya, dia saat ini merasa sangat bingung. Namun, dia kebetulan adalah tipe orang yang lebih baik mati daripada kehilangan muka. Lin Ming menarik Lin Xiaodong kembali dan berbicara dengan Wang Yigao. "Jadi, apa yang kamu inginkan adalah hal-hal yang kamu katakan tadi. Baiklah, selama kamu bisa mengalahkanku dalam duel seni bela diri, aku akan menerima kondisimu." Petik 2. Saudara Ming, kamu, Lin Xiaodong menjadi cemas. Meskipun ia percaya bahwa Lin Ming akan menjadi orang yang sangat cakap di masa depan, Lin Ming saat ini hanya di tahap pertama pelatihan fisik. Bagaimana dia bisa mengalahkan Wang Yigao yang berada di tahap kedua pelatihan fisik? Lin Xiaodong takut Lin Ming akan berakhir dengan patah tendon setelah dia kalah. Kata Lin Ming, "Jangan khawatir, saya tahu apa yang saya lakukan. Duel seni bela diri. Anda pikir Anda memenuhi syarat untuk berduel dengan saya?" Wang Yigao tidak pernah berharap Lin Ming menyarankan sesuatu seperti ini. Dalam Sky Fortune Kingdom, pejabat pemerintah tidak akan campur tangan dalam pertarungan antara seniman bela diri karena mereka tidak memiliki kapasitas untuk melakukannya. Dengan demikian, konflik antara seniman bela diri akan berakhir diselesaikan dalam duel seni bela diri. Selama kedua belah pihak setuju, mereka akan menempatkan syarat-syarat kemenangan dan kekalahan. Setelah duel, konflik akan diselesaikan antara kedua pihak dan tidak satu pun dari mereka akan mengejar yang lain lagi. Bagaimanapun, kredibilitas adalah sesuatu yang penting bagi seniman bela diri. Mempertimbangkan tingkat kekuatan Wang Yigao,
yang merupakan satu tahap di atas Lin Ming. Dia tidak percaya bahwa dia akan kalah. Dia hanya merasa bahwa tindakan terlibat dalam duel seni bela diri dengan Lin Ming tidak pantas. Lin Ming menjawab, tidak ada yang namanya berkualitas atau tidak. Hanya ada pertanyaan apakah Anda berani atau tidak. Petik 2. Apakah kamu mencoba mengatakan bahwa aku tidak berani? Itu harus menjadi hal terlucu yang pernah saya dengar tahun ini. Baiklah, karena kamu akan menjadi sangat sembrono, maka aku akan memuaskanmu. Petik 2. Kata Lin Ming. Baiklah, mari kita lanjutkan ke alun-alun. Gang yang mereka lewati terlalu jauh, tanpa ada yang memberi kesaksian. Lin Ming takut bahwa Wang Yigao akan kembali pada kata-katanya. Namun, jika mereka berduel di depan banyak orang di Sky Fortune City, bahkan seorang yang berwajah tebal, Wang Yigao tidak akan memiliki cara untuk menyangkal hasilnya. Kecuali, dia tidak lagi ingin tinggal di Sky Fortune City. Duel antara seniman bela diri selalu menjadi pemandangan yang luar biasa dan alun-alun tidak akan pernah kurang dalam pengamat. Dalam beberapa saat, banyak orang mulai berkumpul di sana, bahkan beberapa seniman bela diri dicampur di antara para pengamat. Melihat kedua kontestan, kerumunan mulai berbicara. Bukankah itu putra Tuan Lord Wang? Memang, bajingan ini akan mulai menindas orang lain lagi. Saya ingin tahu anak dari keluarga mana, menjadi sangat sial. Petik 2. Tahap pertama dalam pelatihan fisik naik melawan tahap kedua dalam pelatihan fisik. Anak itu jelas akan kalah. Petik 2. Tampaknya anak ini hanyalah orang biasa. Untuk orang biasa untuk dapat mencapai tahap pertama dalam pelatihan fisik cukup prestasi. Sayang sekali, tampaknya dia akan menjadi lumpuh. Reputasi Wang Yigao dalam Sky Fortune City tidak baik dan sebagian besar orang bersimpati kepada mereka yang lebih lemah. Di mata mereka, belas kasih terhadap Lin Ming bisa dilihat. Semakin banyak orang datang, semakin Wang Yigao merasa tidak senang. Setelah semua, latihan fisik kedua Stagger mengalahkan Stagger pertama tidak ada yang bisa dibanggakan. Selain itu, ada fakta bahwa identitas lawannya jauh di bawahnya. Jadi, Wang Yigao tidak ingin adegan ini disaksikan oleh banyak orang. Wang Yigao berkata dengan tidak sabar. Apa yang kamu tunggu? Mari kita berduel. Setelah itu, pergilah mematahkan tendon Anda sendiri. Aku akan membiarkanmu memahami celah di antara kita. Petik 2. Melihat tingginya jumlah orang yang berkumpul di sekitar, Lin Ming menghadapi Wang Yigao dan menjawab. Tentu, kami akan memulai duel. Namun, jika saya kalah, saya akan berada di belas kasihan Anda. Lalu, apa yang terjadi jika aku menang? Menang. Bajingan ini mengira dia bisa menang. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.